Ki. Oh. Tahu. Ya apa iki? Kok aku krasa nang Taman Ria. Lu biasa nek Kartolo kan ono. Ono iki. Pinggir-pinggiran. Kacak kudu ono. Jadi teman-teman ini kita ketemu lagi di Official View Channel. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Maki Parikesit. Setelah kau pergi. Halo. Pasti pada banyak yang nggak tahu kalau kita ini udah berteman suwi ya. Terlalu lama. Terlalu lama bahkan. Udah bukan lama lagi, udah terlalu lama. Karena kita ngeband pertama kali SMA. Kita berdua. Iya. Dan Night kita nggak Boys. mikir bahwa kita akan ketemu lagi. Nggak pikir jadi anak band beneran. Jadi anak band beneran. Gimana? Itu kon jeleng nggak? Masih inget nggak waktu dulu kita pertama kali? Saya iki anak subtitle-nya gak ini kene Jawa Timuran ki kudu ono subtitle bareng ngene iki. Nggak apa-apa, kan ada translate lah. Bahasa Indonesia aja deh. Bahasa Kita Indonesia sepakat aja. ya. Kita sepakat bahasa Indonesia. Walaupun agak sedikit wagu, agak sedikit apa namanya? Agak sedikit canggung. Canggung. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita bahasa Indonesia aja ya, Ki. Siap. Ki, waktu itu SMA, aku inget banget. Kita kan waktu itu nongkrong di rumah Raja. Ngaraja. Terus habis itu aku itu main gitar, Ah. Bon Jovi apa segala macam. Terus habis itu bikin band yuk, gitu langsung gitu. Night Boys. Night Boys waktu itu. Ya iya, ya anak SMA kan waktu semuanya pengen main gitar. Anak SMA tuh 3 Pengennya ya. pengennya. Naik gitar, naik motor, atau enggak naik gunung kan. Ada satu lagi tapi aku nggak bisa ngomong di sini. Apa Playboy? Untuk numpak ising iku. Numpak ono mana gimana ya? Iya. Itu masa SMA. Itu masa pasti. SMA. Terus Ya tapi ya kalau aku rakus, aku mau semuanya. Kamu juga rakus ya, kamu. aku semuanya tempat Kecuali- motor gak. Iya. Motor gak. Aku trek-trekan masih. Ya udah akhirnya 1 tambah 1 jadi 2. Manggung di mana kita terakhir tuh? Ya? kita pertama kali kita manggung di acara off airnya SMA. Yang acara Indra Hussein tuh kamu bukan ya? Bukan ya? Yang aku ke Madura. Oh itu sama Enggak, Doni, aku sama Doni. Enggak. Iya. Enggak, jadi kamu itu udah punya band, waktu SMP udah bikin band. Kamu, Sama Doni. sama siapa? Ahmed. Terus, Terus- gitaris nggak ada ya? Nggak punya Benny gitar? ada. Oh, Benny. Tapi jazz ya, model Jazz. jazz. Oh dia mainnya yang kusut gitu lah pokoknya. Sekarang jadi dokter dia. Jadi Dokter kalau bedah. kusut itu kalau satu lagu ada 50 sampai 60 chord. Chordnya cuma 3, cuma transisinya itu yang bikin pusing gitu loh. Tapi kalau rock itu cuma 3. 3, dan nggak pusing transisinya. Bayarnya lebih mahal yang main rock. Yang penting Bayu. Oke. Terus habis itu Maki punya band waktu itu Maki udah punya band di SMP, terus habis itu masuk ke SMA kita sama-sama SMA 2 Surabaya. Kita ini SMA 2 Surabaya. Di situ ada siapa ya? SMA Ada gaul lah. SMA gaulnya. SMA komplek. Ada waktu itu di atas kita ada Bujana. Jana, ada Mas Toto di situ ya? Ada bukan? Edi Kemput. Edi Kemput. Edi Mas Kemput, Edi. terus habis itu basisnya ini juga Didi Saksana itu. Iya. Terus Ita Purnamasari. Ita Purnamasari. 2 ya? SMA 2. Oh, oke. SMP 1 dia. SMP 1 aku tahu soalnya berarti dia setahun di atas kita kan? Oh jauh, udah bukan setahun aja di Iya atas. gitu ngomongnya nggak usah jauh, nggak usah gitu. Enggak, biar kita nggak terlalu tua banget. Mbak Ita bukan aku ya, dia loh Mbak. Mbak Ita enggak, kita seumuran kok Mbak. Terus habis itu ya udah, SMA 2 habis itu di bawah kita ada Lasso, Dani, Ahmad Dhani. Tapi ada- Andra kan ada bukan Maya. 2 ya? Bukan. Andra Andra itu bukan 2. SMA 7. Sama 7. Bukan anak komplek gitu. Terus ya apa tadi? Kita nyampe tadi mau. Dhani. Iya, kamu Lasso. SMP kamu bikin band, habis itu masuk SMA 2. Terus kelas 2 aku pindah. Kelas 2 kamu pindah. Kita sempat ngebandnya berapa kali main ya di SMA? 4, 5. Iya. Nggak banyak-banyak Yang terakhir, lah. pokoknya terakhir Vokalis ganti-ganti. Iya. Andi, Pito. Oh, yo Andi itu ya. Iya. Gitu. Andi sekarang profesor. Profesor di ITS. Sekolahnya lama banget, 11 tahun apa 12 tahun apa 15 Kita waktu tahun. itu bawain apa, Ki? Masih ingat? Iron Maiden, Iya, terus Judas Priest.
Home Sweet Home. Iya. Kamu main piano sambil ngebas. Sambil main piano, sambil main bass, sambil nyanyi. Wah, gol! Ah! Enggak, kamu gak nyanyi Home Sweet Home. Iya, naik tayo. Aku masih inget yo. Arek iki lho, mesti lho. Tapi itu bukan. Don't deflate my balloon, man. Jadi Maki main piano sambil ngebas. Ngalang-ngalangi gedili aku. Iya, pengennya kan kayak gitu. Nggak bisa, tapi ternyata susah. Terus habis itu sangat disayangkan Maki kelas 2 dia pindah ke Jakarta. Iya. Pindah ngelanjutin ke SMA 3. Kamu sebenarnya kenapa sih pindah? Karena bapakku pindah loh. Bapakku kenapa kan, harus ikut pindah kan? Bisa aja milih aku di Surabaya aja. mana dikasih, bapakku tuh dulu kemana dia pergi semuanya mesti ikut, ke Ujung Pandang, ke Medan, ke Bali, ke Surabaya. Kita kayak sirkus keliling lah pokoknya. Oh ya, berarti kamu tuh SD, SMP pindah-pindah? Beda, aku SD di Jakarta, kelas 6-nya pindah. No, aku SD di Ujung Pandang. Bukan, kita No, waktu no. itu sempat kita kemana? Waktu kita ke Sulawesi, kita tur sama di Iya. itu. Aku SD di Ujung Pandang, Ujung 5 Pandang. tahun, kelas 1 sampai Makassar kalau sekarang. Yang nggak tahu Ujung Kelihatan Pandang. lawasnya ya. Ujung Pandang. Ujung Pandang apa? Ujung Pandang tuh Makassar kalau sekarang. Iya. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 Makassar, kelas 6-nya di Jakarta, di Kelas OL. 6. Terus SMP ke Surabaya sampai kelas 1 SMA. Kelas 2 pindah SMA 3 Jakarta. Habis SMA aku Amerika. ke Amerika. Semua di tiap titik tuh punya band sih sebenarnya. Di Amerika ada, di Ujung Pandang ada, di Surabaya ada, di Jakarta ada. Terakhir tuh aku di Jakarta di Potlot sih nongkrongnya. Ngejam sama Masto dulu punya band. Oh, sempat bikin band sama Mas Sama Mas Tok? Tok. Oh. Oke, berarti pokoknya SMA itu kayak SMA 2 pertama kelas 1, kelas 2 sampai lulus kamu SMA 3. Jakarta. SMA 3 kamu bikin band apa? Aku nggak tahu itu. SMA 3 rock band. Jadi waktu itu SMA 3 terkenal dengan jazz bandnya. Selama berpuluh-puluh tahun ada siapa yang jauh, Idang Rasidi dari situ, ada DMS, Kang Fauzi, siapa lah pokoknya yang top-top di situ semua. Terus tidak pernah ada dalam sejarahnya SMA 3 ada rock rock band. band. Nah, aku karena sebagai anak Jawa Timur iya. membawa semangat rock di Jakarta, aku bikin SMA 3 rock band. Ya itu bawain Guns N' Roses, bawain yang ngetop-ngetop waktu itulah, Europe, kemana ya? Gitulah. Nah, sementara itu sampai sekarang katanya masih ada SMA 3 rock band, nggak tahu deh. Anakku sekarang Nggak ada yang jadi anak band beneran. Yang teman-temanmu waktu SMA 3 itu. Enggak, yang satu masuk UI, yang satu masuk ITB, yang satu drummernya itu si Benny nggak tahu kemana ya. Aku tuh aneh loh, aku di SMP 1 gitarisku namanya Benny. Waktu di SMA 2 drummerku namanya Benny. Siapa Benny siapa? Ada lah, Benny Ambon, dia orang Ambon. Enggak, poinnya adalah kenapa aku terikat dengan nama Benny gitu loh. Iya, kenapa? Nggak tahu, aku nanya, iki apa sih, aku ditanya, aku nanya lagi sih. Kenapa coba? Coba. Denny. Benny. Mungkin Karena dia anak band kali ya. Iya, mungkin namanya nama anak band. Benny itu kalau bahasa Jawanya tuh malam. Bengi mas. Oh, begitu. Kartolowan temenan iki. Wes ngawur. Oke, sekarang Ki, ini ceritanya aku mau telisik history, telisik sejarah. Jadi Forensik gitu. Forensic investigation. Abis kamu SMA 3 terus kamu nggak kepikiran untuk ngeband lagi. Karena kamu sekolah ke Loh, aku tuh disuruh ke Amerika tuh karena bapakku takut aku jadi anak band Anak beneran di band. Potlot. oh. Karena aku nyangkruknya Dari SMA kelas piro? kelas pas mulai datang itu ya aku kan waktu itu ceritanya karena aku bikin aku OSIS bagian kesenian, bikin acara kesenian manggung di SMA 3. Salah satunya waktu itu kelas 2, aku masih belum punya SMA 3 rock, masih kelas 2 tuh masih SMA band pop-pop gitulah. Nah pas bandku main tuh ada Masto, ada Kakak, ada gitarisku yang dulu, nah Ferry ya maksud. Aku kenal Masto, Kakak aku nggak kenal. Nah, gitarisku ya teman kelas kan. Gila apa duduk tengah panggung ngeliatin gitu. Terus rupanya aku di audisi sama mereka. karena mereka lagi nyari basis. Okay. Ya udah dari situ jadi nongkrong di Potlot. Mulailah main sama Mas Bim, sama Pai, sama Indra, sama semua gitu. Jadi jadilah nongkrong di Potlot gitu kan. Nah di Potlot itu punya band namanya Lovina. Sama Mas Tok,
Dulu vokalisnya Kakak. Sebelum kidnap Katrina ya berarti. Sebelum kidnap Katrina. Oke. Lovina tuh aku, Kakak, Masto, Ferry gitarisnya, Suud gitarisnya, Mawawan. Ferry Pengek bukan? Bukan, Oh, ada. bukan. Ferry itu ada teman kita akhirnya jadi cendekiawan dia masuk UI. Makanya di band itu yang nggak masuk sekolah cuman gua, Kakak, sama Masto, yang lain UI, STAN, ITB, pinter-pinter lah gitu loh. Ya, terus karena ketakutan jadi anak beneran sama papa aku disuruh ke Amerika. Di Amerika ya aku ngeband loh, Ngeband. salah. Kamu ngambil apa? Kuliah jurusan apa? Jurusan yang gampang lulus lah pokoknya. Ekonomi. Bukan gampang lulus, dapatnya ekonomi akhirnya. Tapi susah juga ternyata. Kamu dulu apa sih, akuntansi ya? Aku manajemen. Manajemen Erlangga. Erlangga. Cerdas. Aku Dapat sebenarnya nggak negeri. pinter, cerdas. Ya. Beda nih. Hah? Kalau pinter tuh kebanyakan lebih pada menghafal, lebih pada banyakan menganalisa. Kalau Kalau cerdas? cerdas, bagaimana untuk bisa berkelit dari segala macam cara. Ilmu ngeles. Ngelesologi. Terus habis itu Ki, berapa tahun di Amerika Ki? 6 6. tahun aku di Lama Amerika. juga ya di Amerika. Lumayan. Itu karena kamu nggak lulus atau apa? Satu, dan aku pengen main-main aja dulu di sana. Hmm. Keliling Amerika naik mobil, main ikut band. Tahu Grateful Dead nggak? Dia tahu. dong. Grateful Dead, nah San bandku Francisco, tuh SF. cover bandnya Grateful Dead. Cover band. Ya, Oh. ya band cafe lah kalau di sini mungkin ya. Yang jadi Jerry Garcia kamu berarti. Iya, waktu itu udah emang tak kemplang. Terus ya main cafe to cafe lah, club to club di sekitar Amerika. Terus selesai sekolah suruh kerja dulu di New York. Selesai kerja, udah enak kerja, udah punya band juga. Disuruh Kamu pulang. kerja apa di Amerika? Kerja Banker. Banker. Aku jadi banker di New York. Oke, kenapa kamu kok sampai ke situ? Emang sebenarnya cuma mau pengen kerja aja atau karena di Pesennya dan niatnya ke belajar ke luar negeri itu kan sebenarnya ilmu itu bisa di mana aja ya. Kalau dulu kan belum ada internet, tapi diharapkan untuk mewarisi legacy dari ayah bokap berarti. Ayah kan bokapku ngomongnya cuma sederhana aja. Aku tuh pengen kamu survive. Nah, untuk survive harus punya ilmu. Ilmunya aku ngerti ini. Ilmunya bokap seperti Ilmunya itu. papa kan ilmu perbankan. Ya belajarlah ke yang paling tinggi, dia bilang. Karena aku bisa bukain akses banyak kan gitu. Ya bahwa nanti mau dipakai apa enggak ilmunya karepmu. Pokoknya aku mau bondoni gitu loh. Iya. Ya kan yang penting tugasku selesai, dia bilang gitu. Ya ternyata aku jadi anak band ya terserah, tapi gue nggak ngerti ya gitu-gituan ya, lu cari sendiri, dia bilang gitu. Ya gitu lah akhirnya gue cari sendiri. Terus kamu enjoy waktu itu kerja di Ya umur segitu kan, kalau aku lebih ke apa, nyari pengalaman ya. Ya kalau lagi belajar ya semua dipelajarin, jangan membatasi diri. Gue cuma belajar ini, gue cuma belajar itu. Ada kesempatan belajar apa sikat, tapi belajar kesempatan bahwa nanti nggak suka ya nggak apa-apa, ilmunya udah punya ini kan. Ya sekarang ilmuku yang waktu itu aku nggak terlalu nikmati lah istilahnya, ternyata berguna banget buat urusan-urusan bisnisnya Ungu gitu misalnya, atau urusan kontrak lah, urusan apa itu kan belajarnya waktu itu gitu. waktu itu. Jadi kalau boleh ngomong sih jangan milih-milih lah kalau mau belajar. Ada kesempatan sikat, gitu. Jangan pas butuh doang baru nyari gitu. Baru belajar. Baru belajar, kadang-kadang telat kan. Karena ilmu gitu kan ilmu dasar ya. Ilmu matematika, ilmu financial statement, ilmu kontrak. Itu semua manusia yang terlibat dalam usaha, kita kan berusaha nih. Kita bikin band, kita bikin musik, kita kan berusaha. Ya, sisi kreatifnya emang harus. Tapi begitu kreatifnya itu jadi barang kan lu mesti masuk ke dunia komersilnya yang sama aja dimanapun. Ya, Mau jualan kita harus musik, jualannya, bagaimana kita harus mau jualan musik, mau jualan tempe, mau jualan pesawat terbang, ilmunya sama gitu. Ya, kenapa nggak mengerti soal ilmu itu gitu kan? Nggak susah juga. fundamentalnya lah. Fundamental. Ya. Terus habis itu kamu enjoy waktu itu? Sangat enjoy. Enak, bujangan di New York, party ya. Gajinya gede nggak? Wake cuk. Oh ya. Di tuku Gibson aku. Terus beli nggak? Beli. Tak dol maneh kayak rekaman. Berarti kerja di sana berapa tahun? Di sana kan 6 tahun. Kerjanya berapa tahun? Berarti On off 2 tahun. on off 2 tahun. Itu dari level paling bawah kamu sampai ke Ya memang tugasnya suruh pelajari semua level, dari level clerk sampai level trading room, management, terus networking, know the right people, the right time, gitu-gitu lah. Kamu sampai ke treasury nggak? Sampai. Sampai.
Oh, mulai omongannya wis mulai. Mulai. Beto iki omongane spread margin terus kamu udah pegang commercial paper nggak? Wis, ya memang kita harus belajar itu kan. Apa? Ayo, napa sing aneh-aneh iki mesti. Udah sempet jual beli apa? LC apa? Aku LC-nya liyo masalahnya. Kalau aku bukan jual beli LC, aku lebih gimana LC apa, Usance apa FOA itu lebih type of LCs and what to do with each of them and apa namanya how to issue them, base-nya apa. Kan kalau di bank kan yang trading bukan banknya, ada tradernya sendiri. Yeah, it's different compartment. Different department. Yeah. Different department. Belajar juga, cuman ya basically kan jual beli LC kan kayak jual beli komoditis yang lain aja sama aja gitu. Terus habis itu kenapa kamu harus balik ke Indonesia? Disuruh balik. Bapakku kangen sama aku. Oh, karena itu sama sekali kamu nggak pulang selama terakhir berapa tahun kamu terakhir nggak pulang? 2 tahun. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir nggak pulang. Oh saya enak kerja pagi sampai sore, malam ngeband, weekend naik sepeda keliling-keliling, bujangan ya kan. Pulang ke Indonesia. Gaji dolar. Iya. Pulang ke Indonesia langsung kerja lagi. Ya. Langsung kerja lagi, langsung ngeband lagi. Di bank lagi? Enggak, waktu itu bantuin ada perusahaan trading waktu itu. Tradingnya macam-macam, semen, paper, komoditis lah, ada macam-macam lah. Itu bara. Tapi ya pikiran nggak ngeband waktu itu? Nggak? Udah ngeband, aku sampai Jakarta langsung balik potlot, langsung ketemu cikal bakalnya Ungu. Jadi kamu inget nggak ke tempatku, Bona, kamu pakai baju apa namanya rapi, pakai apa lengan panjang putih, kemeja di gunung. Bayangin waktu itu aja dia udah punya apartemen di Bona loh. Terus band sukses itu beda aja. Terus masih numpang rumah papa, dia udah punya rumah di Bona. Pakai celana kain ya. Terus kita ngobrolnya di atas kabinetku ya kan, segala macam. Terus waktu itu kamu bilang aku mau pengen. Waktu itu awal-awal mau bikin Ungu itu. Iya, baru mulai. Berapa kali kita ketemu lagi di... Salah satu katalisnya pengen jadi ngeband serius itu satu. Terus ada teman di Potlot bilang, wis salah udah tua lah, ngapain sih lo ngeband udah kerja aja. Bener ya, gue bilang. Awas tuh gue. Gue ngetop lo ntar gitu kan. Siapa yang ngomong itu? Ada deh. Oh, tahu aja. Terus saksikan episode berikutnya. Habis itu kita ketemu lagi di kalau gue sebutin namanya semua orang kenal soalnya. Sangat kenal. Habis itu kita ketemu di Tenda Semanggi. Masih inget nggak? Kamu masih bawa gitarismu yang lama. Eki. Kita ketemu di waktu itu Tenda Semanggi masih rame. Masih rame. Soalnya gedungnya belum dibangun semua. Kan masih banyak stand-stand orang jualan-jualan. Iya. Di itu waktu kita ngobrol itu ya. Aku ingat waktu pulang pertama kali kamu nelfon, kamu masih sama Andra gitu, masih jalan sama Andra. Tapi nggak ketemu sombong hari ini. Mentang-mentang nongkrongnya sama gitaris handal. Ini aku agak lupa sih aku. Oh, maksud sih? Iyo. Nelponnya apa? Pakai handphone apa pakai? Belum ada handphone, handphone. Telepon. Loh, aku nang Jakarta kok ngono. Ayo kebetulan, ayo kapan? Wis ngilang mari ngono wis. Emang komunikasi agak susah sih. Agak susah. Iya. Masih cari telepon umum, cari telepon apa gitu. Masih pakai telepon. Handphone pun ada tapi nggak kebeli kan waktu itu. Mahal banget. AMPS tebel. Buat nimpuk kucing. Gede banget. Terus sama Andra berapa lama ya waktu itu ya? Aku nge-crew itu sebenarnya nge-crew Andra itu 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan ikut tour 8 bulan. Sebagai teknisi krunya Andra. Enggak, sebagai bos Andra tuh gimana orangnya? Ya sebenarnya aku lebih kayak nemenin dia sebagai teman ya. Makanya kan kamu kan temen kan? Iya, jadi ya karena awalnya kan memang temen. Iya. Jadi ya emang kita sekamar. Ya main game bareng PlayStation waktu itu kan masih awal-awal PlayStation masih Winning Eleven. Pertanyaannya dia kalau manggung itu bawa gitar berapa? 3 paling. Terus kamu bawa 9 tuh buat apa? Aku sendiri. Emang aku pernah bawa 9? Enggak, Ki. Lah iki lah bawa gowo nek manggung rek. 10. Salah kamu. Kan sama satu yang dipakai jadi 10. Kayak Mandra tadi malam juga kemarin sebelum itu Mandra kruku itu bilang
Kan dia udah bawa berapa ya? 4 kan? Tak tambahin lagi 2. Mas, ini gitar tempatnya nggak cukup soalnya. Ini mau diganti, jadi maksud 4 ganti 2-nya atau apa tambah? Aku bilang tambah 2. Menyengsarakan kru itu namanya. Kalau aku kuali, aku kan paling banyak bawa 3 toh. 3 bass. Ya, apalagi kalau keluar kota kayak besoknya aku bawa 3. Biasanya bawa 3. Terus 10 tahun yang lalu punya hobi baru naik sepeda. Ya kan? Naik sepeda berarti aku bawa sepeda lipat. Kayaknya kamu udah mulai bawa sepeda waktu sama di Secret itu deh. Udah bawa. Udah bawa itu, udah merepotkan. Nah, makanya. Bedanya Mandra sama Andre. Nih Mandra pasrah mbak Eko toh. Iya. Nih Andre enggak, bos. Kalau mau bawa sepeda, bosnya kurangin dia. Kok galakan dia ya? Aku bilang gitu. Ya wis siap mondan. Jadi cuma boleh bawa 2 kalau aku bawa sepeda. Iya, tapi habis itu kamu pinjem bassnya Rindra. Gak pinjem iku rampok. Kok enak ya wis gak enak lah. Sing ngeset foto gitu. Gak bilang lagi pakai aja. Kebetulan waktu itu Padi sama Ungu main bareng harus. Habis itu kan Ungu duluan lihat ada bassnya Rindra taruh Digantung di panggung. Gantung di panggung. Diambil langsung dipakai. Mari ngono falas. Cuman hanya kaki Ungu yang bisa melakukan itu. Di intro ya pasrah. Mari iki ini jamput. Enak gitu, enak bas gitu. Satu lagu pakai basku, sisanya pakai bass itu. Akhirnya tuh anak sepeda juga, sama aku sama. Iya. Cuma dia ini sih eksklusif main sepedanya, nggak pernah ngajak. Maksudnya nggak pernah ngajak ya? Nggak pertama ketemu di jalan aja, nggak pernah kita bareng. Nggak pernah. Yang ngono. Oke, terus ya apa tadi? Tadi waktu mau bikin Ungu tadi. Bikin Ungu, kenapa? Ya, jadi habis pulang dari Amerika, aku ada kerja. dulu. Kerjaku sebentar bantuin papa punya perusahaan waktu itu urusannya trading. Gak lama aku ditarik jadi asisten Menteri Perindustrian waktu itu. Pak Hartarto ya? Bukan, Pak Tungki namanya. Tungki Aribo. Ya. Diminta ngurusin studi mengenai pengembangan kawasan industri. Kawasan industri yang sekarang dari Cikampek dari itu kawasan industri itu. Nah, itu studiku tuh yang bikin tuh, kerjasama sama konsultan dari luar negeri lah. Itu sampai manggil orang buat bangun pabrik di situ. Itu sempet sampai 98 lah gue kayak gitu. Sambil bikin Ungu, makanya karena nyambi gitu makanya ungunya nggak jadi. Oh, jadi waktu itu udah emang kepikiran harus bikin band. Harus punya band. Apapun aku harus punya band. Pengennya kalau one last time lah gitu waktu itu jadi gitu. Jadi ya. Harus jadi. Ya wes akhirnya. Jadi kalau umpamanya nggak jadi wes udah tinggalin aja. Bikin lagi bikin metal sekalian yang nggak laku sekalian. Tapi turnya Eropa terus. Terus akhirnya kenapa yang kamu lepas kerjaannya? Karena waktu ATM kan lu ngikutin kata hati ya. Jadi kata hatimu lebih besar ke musik. Iya, karena Ungu itu berangkat dari saling nggak kenal sama sekali loh. Ada teman satu namanya Jagger, anak Potlot, Arif. Dia yang nemuin aku sama Eki. Eki itu adiknya Onat, tapi aku nggak kenal sama sekali sama dia. Dikenalin sama Jagger itu. Dari Eki ternyata cocok ngebandnya. Itu band seneng latihan loh itu band itu. Seminggu tuh 3 kali latihan, nggak manggung loh. Rajin latihan dan ini tabah menghadapi cobaan gitu. Karena nggak pernah manggung. Waktu itu berarti awalnya harusnya bandnya namanya RO aja. Apa tuh? Rindu Order. Tabah banget tuh. Ganti vokalnya cuma 2 kali sih. Atau TRO. Apaan? Tabah Rindu Order. Iya. Tapi memang waktu itu niat dari awal pengen bikin lagu ya, nggak mau jadi band cover lagi, males gitu loh. Bosen lah kapan. Kalau mau nyoba ya sekalian yang bener bikin lagu sendiri gitu kan. Ya iya, 8 tahun aku dari ketemu Eki sampai rekaman tuh 8 tahun apa ingat. Ketemu itu modal sendiri rekaman. Bikin Noradlah.
Ya kalau ngomong gitu iyalah. Memang semuanya swasembada dan swadaya lah itu. Nggak ada sponsor, nggak ada apa ya, kita aja gitu. Tapi yang paling baik gitu, jadi kita nggak ngutang sama siapa-siapa kan. Sama siapa-siapa. Walaupun harus bass harus dijual. Les Paul dijual. Iya. Korbannya itu bass 5 sama gitar 4 apa nggak salah. Itu jadi master pertama? Jadi master pertama. Itu belum Pasha ya? Udah Pasha. Udah Pasha. Cuman Gitarisnya masih Eki. Nah, Enda belum gitaris, masih kru waktu itu Enda. Oh iya, Enda itu kru awalnya. Yang nemuin siapa? Eki. Jadi Eki. ini krunya dia. Krunya gitu. Eki. Nah, waktu suatu hari Eki mesti tour sama Bass Jam. Oh, dia jadi nyambi gitarisnya juga? Bass Jam. Oh. Karena somewhat gitarisnya Bass Jam nggak bisa, mesti jalan lama berapa bulan gitu. Enda, udah lo aja ngapain nih? Gitar jago ternyata. Waktu itu dianggap ungu, Mas. Nggak, ya lebih inilah. Ya, belum ada job. Belum ada job. Iya kan si Yaudah, Bass Jam kan lagi berkembang. Enda aja yang main gitar gitu. Dan itu juga untuk latihan doang, nggak manggung. Oh. Karena aku kan mesti jaga seminggu 3 kali latihannya itu. Enda kan udah hafal lagu kita semua dan dia bisa main gitar. Ternyata bukan hanya bisa, jago main gitar, cuma masih malu-malu gitu. Ya tahu. Terus akhirnya gitarisnya 2, Enda sama Eki. Dia memutuskan untuk udah masuk aja barengan gitu. Ya pas manggung kan ada kebutuhan 2 gitar anyway. Ya sekalian aja. Kenapa enggak? Tapi ya gitu, album pertama Eki mundur, ya tinggal Enda. Pas mau tur bingung lagi nggak ada gitaris kan. Minjem Onci dari dia belum Fangkop sih waktu itu, dia udah Mario deh kayak. Lo waktu melayang itu udah Onci. Rekamannya masih Eki. Masih Eki semuanya. Rekamannya masih Eki main. Cuma video klipnya ada Onci ya? Video klipnya di Iya. Enggak, video klip Bayang Semu cuma berempat kita. Belum ada Onci. Oh, belum ada Onci. Belum Onci. Cuma berempat. Itu satu ada video klip yang itu cuma berempat. Pas turnya mulai sama Onci. Setahun tur Onci baru mau masuk, baru bikin album kedua. Gitulah kurang lebih. Onci kan waktu itu nggak tahu trauma atau apa, masih pas pertama-tama ketemu kita masih belum mau ngeband dia. Gue jadi additional aja dia bilang gitu. Belum mau terikat ya? Belum mau terikat. Setelah dirayu setahun baru mau. Langsung ternyata lagunya banyak banget, keren-keren. Masuklah banyak lagunya di album kedua. Aku dulu masih inget banget ngasih pedal ke Onci ya. Ya dia cerita. Iya. Awal-awal udah gabung, ibaratnya aku kasih gift lah buat dia karena masuk ke ungu gitu. Mesa Boogie, V-Twin pedal. Cuman bandku tuh enggak, yang aku lihat yang pasti Onci lah. Onci, Enda juga nggak terlalu sih, bukan orang yang terlalu apa istilahnya, nggak terlalu mikirin alat tuh harus gimana gitu, enggak gitu loh. Kalau lihat anak-anak tuh alatnya simpel-simpel, enggak gini kan ini orang niat nih. Bogner lah, Bradshaw lah. Udahlah, nggak usah dibahas. Perlu. Ini nggak bakal dilihat. Aku kasih liatin sekarang. Ini aku kasih liatin, ini gitaris gitu. Ini kalau apa? The fetish nih kalau ini namanya. Terus kembali lagi. Jadi sebenarnya ya, semua yang ada di sini tuh bisa jadi rumah 5. Apalagi yang di Bona itu, waduh. Jadi gedung apartemen itu. Terus Ki, jadi. Terus apa yang membuat turning point-nya ungu tiba-tiba dapat lagu hits Demi Waktu, terus habis itu albumnya meledak. Apakah apa lu itu ngubah pola pikir, mindset selama ini? Bukan gue, Enda yang ngubah pola pikir. Itu sampai album kedua masih dari Bayang Semu terus tiba-tiba. Iya, dari album kedua tuh pikirannya masih wah idealis, mesti ada orang rocknya, mesti pakai orkestra, pakai ini. Terus album ketiga Enda datang buat Demi Waktu, ini lagu apa sih, lagu cengeng, ini apa sih, ngapain, udahlah cobain dulu deh, kita udah nyoba yang lain nggak dapat kan, coba ini kita sekali-sekali coba sesuatu yang nggak pernah kita coba. Ya itu susah kan buat orang-orang yang buat aku yang punya ide maunya ngeband gini, terus Enda datang dengan ide lagu seperti itu, ya aku ngikut karena semuanya bilang coba gitu. Coba formulasi inilah kasarnya gitu. Lagu kan di album itu bukan Demi Waktu aja, ada Seperti Yang Dulu, ada beberapa lagu yang kurang lebih sama gitu ya, lagu pop yang bercerita, yang lebih mellow, yang lebih santai mainnya gitu.
Tapi memang itu lagu mengedepankan cerita kan. Jadi skill lu nggak penting, aransemen lu yang secukupnya gitu kan. Malah jalan. Jadi memang ya kayak lagu-lagumu kan cerita ya. Cerita lebih ke It's naratif, about- lebih ke yeah, naratif, it's lebih about what ke are you saying? storytelling. Ya, gitu. storytelling. Dan dulu kalau sebelumnya itu storytellingnya malah ngalah sama Iya, malah ngalah tekniknya. Ternyata nggak gitu ya ngeband. Waktu itu aku sempat sepesawat sama waktu kita ke Malaysia, maksudnya kan? Iya. Ke KL waktu kita manggung bareng, ada di Padi, stadion. ada Ungu, ada Iya, Dewa segala Slang. macam, ada stadion apa Merdeka ya. Stadion Merdeka. Itu aku sebelahan sama Pasha. Pasha itu cerita pas waktu mau membuat album Demi Waktu tuh dia nggak tahu dia atau Enda dan dia lah. itu dengerin lagunya Padi waktu itu dengerin albumnya kita ada segala macam. Iya, iya. Pokoknya belajar formulanya. Iya. Itu benar itu. Benar, kayak gitu. benar. Ya itu storytelling itu tadi akhirnya kan. The point is storytelling dibantu sama musik yang bagus, bukan musik yang aneh dibantu dengan storytelling yang seadanya. Karena yang ngikat emosi orang kan ceritanya ternyata. Iya, ya. iya. Ya kita boleh main sejago Stevie tapi kalau ceritanya nggak nyambung orang nggak merhatiin juga gitu ya. Ya mungkin kayak dari dulu mungkin tradisi musik itu kan tradisi bercerita ya. Sebenarnya sih. Iya kan? Musik itu buat mengantar cerita, bukan sebaliknya kan. Dari zaman lagu pop ceng, dari zaman lagunya Upi Mesa semua kan cerita. Cerita Tenda Biru, terus Anyer dan Jakarta itu ceritanya. Tapi mundur ke belakang lagi juga kayak zaman gamelan itu kan backingannya sindennya gitu kan. Nyindennya bercerita, ada tendong di belakangnya. Ya nggak penting lu jago apa enggak, yang penting jangan rusak ceritanya gitu. Jangan rusak sinden itunya. Mungkin ya, I don't know, I'm not smart, I don't know. Tapi enggak, tapi memang pada intinya adalah Jadi yang kembali lagi bisa- sebenarnya alat-alat ini semua. Nggak perlu, tapi memang gimana kalau kita ngebahas serius. Mulai serius ini. terus habis itu Ki, album itu Demi Waktu itu mencapai kesuksesan luar biasa. Luar biasa. Terus itu udah kamu bayangkan atau udah kamu Harapkan. Diharapkan, yes. atau benar-benar oh gila ternyata kayak gini gitu. Oh gitu, dari album pertama juga ngarepnya kayak gitulah. Ya dong. Tapi kan benar-benar Demi Waktu ya begitu. bahwa dari itu kan Demi Waktu itu album Melayang tuh mungkin rezekinya nama album kali ya. Judul albumnya Melayang. Bener-bener melayang gitu. Iya benar-benar. Iya kan? Dari biasanya kalau manggung tuh dikasih backstage-nya pojokan deket WC gitu, sekarang backstage-nya sekarang benar-benar backstage gitu loh. Di belakang Ada AC, wah dikasih aqua, wah enak loh. Dulu beli sendiri aquanya. Soro ya. Iya Soro. Tapi nggak pernah kan ditolak manggung karena pengisi acaranya sudah penuh. Tapi untung namanya belum Padi waktu itu. Iya. Udah waktu itu udah bawa snare drum ya udah bawa. Udah niat. Oh sorry mas kita acaranya udah penuh, pengisi acaranya udah penuh udah pulang lagi. Ya tapi kalau kita nggak ketemu gitu nggak nyampe sini. Iya, kan? iya. Iyalah, nggak tahu lah. Itu bumbu-bumbu perjalanan. Ya kalau aku bilang itu kayak ngetes kitanya juga niat apa enggak sih sebenarnya. Terus Maki sebagai Ungu itu sebagai founder, sebagai sebagai behind the gun-nya Ungu, kenapa bisa membuat hal seperti itu ya Pak Ki? Hal seperti apa? Ya hal itu bisa menjadi kayak Demi Waktu bisa Demi Waktu sukses tuh, kayak gitu. oke, kalau kita punya dugaan pada tahun itu banyak yang selingkuh kali ya. Perselingkuhan lagi marak kali hari itu zaman itu karena lagu Enggak, itu. itu kan konsep ini ya, konsep albumnya. Dari sisi konsep manajemennya dan segala macam. Loh, manajemennya dari awal udah kurang lebih sama ya. Kesepakatan kita sebagai band itu sudah dibikin di awal tahun 2000-an. Mau kayak apa, bagi uangnya gimana, rights management itu udah dibahas dari awal. Aku udah jagain itu dari awal. Karena itu kan sumber masalah kalau nggak diberesin kan. Bahwa rumusan itu dipakai dari album ke album, ya tergantung albumnya jalan apa enggak kan.